Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Taurus. Apa kabar kamu? Kita cek. Ada apa? Aduh. Ada yang lagi seneng banget berdoa ya, berdoa mendekatkan diri kepada Ilahi. Sekarang energinya tuh lagi energi penyesuaian diri ya, terhadap lingkungan sekitar, juga terhadap diri kita sendiri sih yang aku lihat tuh kan. Oke, ada yang langsung keluar, langsung aja deh. Ini ada spiritual connection lagi kurang seimbang perasaannya, mungkin lagi mikirin seseorang di sini ya, yang masih kalian harapkan mungkin, ataupun dalam satu sisi kalian sudah move on gitu ya, tapi dalam sisi yang lain tuh mulai ngerasa ada yang mengait gitu, kayak ngait aja terus gitu hatinya ya. Oke, di sini ada perasaan yang cukup seperti gini ya, terhubung sangat kuat gitu ya. Strength artinya di antara satu sama lain saling meluluhkan gitu. Cuma kalian yang bisa meluluhkan dia, ataupun dia hanya bisa meluluhkan hati kamu gitu, atau sama-sama meluluhkan gitu ya. Di sini ada kenyataan yang harus diterima mungkin ya. Kenyataan yang harus diterima dalam artian salah satu di sini ada yang sudah mengundurkan diri gitu dari hubungan ini ya. Karena mungkin ada perbedaan yang cukup kuat gitu, kayak misalnya bisa jadi juga karena beda usia, beda ini juga, siapa sih namanya tuh, kebiasaannya juga beda, bisa aja ya. Atau bisa aja karena beda daerah, beda gaya hidup gitu ya. Yang satu udah berspiritual, yang satunya belum, kayak gitu ya. Sedang dalam masa penyeimbangan, tapi lebih ke gede ke sini ya, perasaannya ke keraguan gitu. Ada keraguan ya di pihak ini, di pihak si feminim, kayaknya mau pergi, mengundurkan diri gitu ya dari ikatan cinta yang mungkin belum serius satu sama lain di sini ya. Di sini ada perasaan yang dari seseorang di luar sana gitu ya. Dia merasa nyaman banget waktu sama kamu gitu. Ini yang belum bisa dilepaskan ya. Karena apa? Karena sering bersama gitu, karena sering jalan gitu. Akhirnya kamu itu udah masuk ke dunianya dia gitu ya. Nah, di sini kamu merasa terlepas, beban kamu di sini terlepas ya. Mungkin juga orang yang sedang kamu pikirkan itu agak kasar ya. Aku lihat ada the King of Swords, jadi mudah emosian gitu, kayak gitu, mudah marah lah, belum bisa ngendaliin jiwa, belum bisa ngendaliin perasaan, belum bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadi kamu di sini yang merasa hancur, sedih gitu, nggak menerima gitu tentang semua kata-katanya yang kadang nggak dipikir dulu gitu. Tiba-tiba tuh ngomongnya seenak perutnya aja gitu kan. Ini kamu di sini merasa terzolimi dengan kata-katanya ya kan. Ada satu kesedihan yang banyak di sini ya. Ada Five of Swords gitu. Kamu udah bener-bener nggak bisa menerima gitu, hati kamu udah sakit kayak gitu. Jadi kamu pergi di sini ya gitu. Memang kamu juga tahu di sini ada hubungan spiritual, ada masa lalu di antara kalian, atau yang sudah lama kenal gitu ya, yang tahu banget cerita kehidupan masing-masing. Kamu tahu cerita dia aja kayak gimana, dia tahu cerita kamu kayak gimana gitu ya. Otomatis kan di sini kamu nyaman, kamu ngerasa ada keinginan untuk datang juga ke rumahnya, ada gitu ya. Di satu sisi juga orang yang sedang kamu fokuskan juga sedang memperbaiki situasi perasaannya, jangan sampai dia nyakitin kamu, jadi dia ngehindarin kamu gitu ya, supaya jangan sampai nggak sinkron gitu ya, nggak stabil gitu. Jangan sampai dia sedang menstabilkan dirinya gitu ya. Kamu udah masuk ke dunianya dia, kamu udah jadi bagian kehidupannya dia kayak gitu ya.
Ya, di satu sisi juga di sini kamu mulai bisa lepas bebas gitu ya. Kamu tahu orang itu juga baik ya, yang kamu selama ini kamu kenal gitu ya. Tapi lambat laun makin lama itu perubahannya jauh gitu ya dari kata oke gitu, masih dalam situasi yang pelin-pelan gitu. Kadang waktu sama kamu ngerasain ada sesuatu yang terjadi, kamu ngerasa pasangan kamu itu nggak ada di tempat gitu, perasaannya seperti nggak ke kamu ngerasain itu tuh udah beberapa kali pertemuan ada perbedaan yang biasanya kamu ngerasain ada dia di dalam dirinya dia gitu ya. Kamu ngerasa diri dia itu udah seperti bukan diri dia lagi, seperti udah menyimpan sesuatu rahasia, seperti sudah menyembunyikan seseorang, ataupun dia mendua hati dan kamu tahu gitu ya. Ini guys, kalau hubungan spiritual ya, uh, salah satu yang selingkuh itu ketahuan, walaupun gak diungkapin, itu bisa dirasain. Kayak ada benteng mungkin ya yang kamu rasakan selama beberapa kali pertemuan mungkin ya, kayak gitu ya. Nah, di sini ada titik dimana kecemasan itu tuh mulai berkumpul jadi satu gitu ya. Tiba-tiba kamu menanyakan tentang statusnya kamu, ataupun menanyakan kabarnya dia, tiba-tiba dia marah besar gitu ya. Nah, kamu dengan pengalaman kamu yang selama pacaran ataupun berhubungan, ya bisa aja juga ini suami istri ya di sini yang udah menjalani rumah tangga gitu. Pasangan kamu tuh agak beda. Kamu bisa ngerasain kan? Kamu juga tahu gitu. Dia udah sama siapa? Hatinya tuh kemana? Kamu tahu. Ya. Sementara orang yang mungkin berdealing sama kamu ini menyembunyikan kebohongannya itu ya. Tapi sepinter-pinternya dia nyembunyiin gitu, ketahuan gitu. Kamu bisa merasakan. Kamu tuh bisa mencium sesuatu yang disembunyikan kayak gitu. Kamu nggak bisa gitu. Kamu juga ingin kayak, Kak, aku udah berusaha untuk membohongi diri aku sendiri kalau dia tuh tetap milik aku gitu, dia segalanya buat aku, tapi hati aku bicara sendiri. Kayak ada yang nuntun bahwa dia itu sudah jalan dengan yang lain selain kamu gitu, yang kamu rasakan sih itu. Akhirnya setiap hari kamu rasakan ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang dalam hatinya kamu di sini, yaitu tentang sebuah kepercayaan. Kepercayaannya sudah luntur gitu, tiba-tiba secara otomatis. Jadi ketika kita bisa mendeteksi seseorang sudah dengan orang lain, ada main lain di luar gitu ya, atau punya hubungan lain yang bersegi-segi misalnya ya, yang mencoba menggantikan kamu, otomatis kamu jadi hampa. Dan kamu juga nggak mau ngejalanin sesuatu hal yang kosong gitu. Kamu nggak mau gitu, karena si Taurus itu walaupun dia manja ya, bucin ya, tahu pasangannya itu lagi nyembunyiin seseorang. Walaupun si Taurus ngebohongin dirinya sendiri dengan berkata, oh enggak, ini perasaan aku aja. Tapi nggak bisa dibohongi guys, satu hati, satu rasa, satu jiwa yang namanya hubungan spiritual. Jadi nggak bisa main-main kalau hubungan spiritual. Daripada nanti terluka, ada salah satu yang setia, yang satunya suka selingkuh gitu ya, mereka yang belum sefrekuensi sama kamu ya, itu akan melukai hati kamu secara perlahan gitu ya. Makanya di sini tuh mengundurkan diri gitu ya Taurus ya, lebih ke menikmati kehidupannya sendiri dengan apa yang dia miliki, sesederhana apapun, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya juga. Ibaratnya di sini lebih baik kamu ditemanin sama kucing kamu di kamar ya kan, ibarat kata ya. Kamu bisa healing dengan energi alam semesta atau binatang, juga tumbuhan. Kamu ngerasa menyatu dengan mereka semua, dengan universe, daripada kamu misalnya berhubungan dengan seseorang yang menyimpan nama orang lain di hatinya. Kamu tahu, karena kamu pun ngerasain. Kalau kamu mau niat ngebalas sih gampang ya, Taurus gak punya tega buat nyakitin orang gitu. Daripada nyakitin orang, dia mendingan pergi dan membiarkan orang yang dia cintai itu bahagia dengan orang lain. Itu Taurus itu seperti itu jiwanya. Itu gak apa-apa sakit juga, yang penting aku jelas gitu. Aku gak mau disakitin, aku gak mau dibohongin, aku gak mau dimanipulatif ya. Ketika misalnya sama kamu, dia nerima telepon juga, kamu tahu ya kan, perasaan kamu tuh
terlalu pinter dan jernih untuk dibohongi oleh siapapun gitu ya. Cuman kamu nggak ngambil reaksi, jadi kamu lebih ke nunggu waktu yang tepat sampai benar-benar ngerasa bahwa ada yang hilang dalam hati kamu, ada rasa yang hambar gitu loh. Ibaratnya gini loh, kan makanan itu kalau udah ada yang makan, ibaratnya beda kan ya, pas kamu cicipin lagi tuh rasanya tuh udah kayak ini, kayaknya udah ada yang makan gitu kan, beda ya rasanya gitu, seperti sudah ada yang menyentuh pasangannya kamu selain kamu gitu. Kamu juga bisa ngerasain, dan kamu udah ngerasain ini tuh udah beberapa waktu ke belakang lah, cuman kamu baru ngumpulin database-nya gitu, baru ngerasain bahwa ini sudah keterlaluan sepertinya gitu. Ditambah dengan sikapnya yang arogan, sifatnya yang dia yang salah, dia yang marah. Itu kan ciri-ciri orang yang emang dia sebetulnya sudah melakukan kesalahan di belakang kamu. Ciri-cirinya tuh seperti itu ya kan. Kamu juga kan banyak pengalaman ya dalam percintaan, itu bukan sekali dua kali, bukan anak kecil yang dibegoin, dibohongin gitu. Kamu juga tahu, cuman si Taurus jarang ngambil action. Dia nunggu dimana sampai ngerasa oh ini udah waktunya juga gitu, aku nggak mau memaksain gitu ya. Taurus bilang saya bisa menahan, tapi saya juga ada batas, ada waktunya untuk pergi gitu. Ada di saat bisa nahan dan merasa malu dengan diri sendiri. Kadang Taurus itu malu sama dirinya sendiri gitu, dirinya yang udah ngasih tahu, udah nenangin, udah gimana malu, akhirnya yang dia rasain feelingnya bener. Nah itu Taurus. Coba kita lihat dari inisial nama coba kita lihat di inisial namanya ini ada siapa. Ada huruf A, kita klarifikasi ya sedikit dari huruf. Ada T, ada E, nah, ada H, ada P, ada Y, ada PT udah, ada I, ada S, ada G, ada U, nah ada J sama N gitu ya, baca kan? Oke, tambahan, buat tambahan ada R, ada L, oke udah, ada D. Oke, panjang ya kayak kereta api. Mungkin cinta kamu tuh panjang kayak kereta api, putus nyambung ya kan ya, panjang perjalanannya. Cintanya udah lama ya, udah lama terpendam, mungkin beberapa tahun, beberapa bulan, kayak udah pernah pacaran mungkin ya di masa lalu, yang ketemuan lagi kayak gitu ceritanya mungkin ya. Kamu tuh kayak antena gitu, yang kamu tuh tahu sinyalnya. Misalnya pacar kamu lagi kemana, ataupun suami kamu, istri kamu tuh lagi kemana, kamu tahu. Sejauh apapun juga kamu bisa ngerasain hatinya dia itu sama siapa, hatinya ke kamu apa enggak, kamu tahu di sini ya. Ada yang happy banget waktu sama kamu tuh, happy banget, dia ngerasain kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan di pasangan-pasangan yang sebelumnya kayak gitu. Karena kan bicara tentang twin flame itu, apa yang dia rasakan kamu rasakan juga. Tapi biasanya si twin flame itu yang satu tuh setia, yang satunya tuh tukang selingkuh. Nah nanti lama-lama itu bisa bersama, bersefrekuensi. Jadi si twin flame-nya kamu tuh lagi tersesat kayak gitu ya. Bisa aja juga mungkin hubungan spiritual itu ada yang bisa berjodoh dan enggak sih ya, tergantung dari kamu tuh jalan hidupnya maunya milihnya kemana gitu, kamu yang ngejalanin semua ya. Oke, di sini juga ada yang lagi ngegunjing tahu, lagi ngomongin kamu, ada yang ngasih kabar gitu ya, atau yang nanyain kamu ke pasangannya kamu gitu, yang udah nggak berkomunikasi. Itu kemana sih si Taurus, kok nggak nongol kayak gitu. Ada yang lagi memperdebatkan kamu di belakang kamu, menanyakan kabarnya kamu gitu ya. Itu di sini ada energi yang menangis, sedih, menangis ya, mengeluarkan air mata.
nggak tahu kamu, nggak tahu dia gitu di sini tuh ya. Mungkin kamu pernah menangis dalam sedih, dalam sepi, kamu sambil dengerin musik juga kamu mengingat dia ada di sini ya. Ada yang mungkin di sini ada masalah unfinished business ya, entah itu dari segi keuangan ataupun bisnis kamu yang pernah jalan sama dia yang masih belum beres. Bisa aja keuangan ataupun ada sesuatu hal yang belum beres. Mungkin kisah ini belum beres, masih ada kelanjutan, kayaknya ada episode lain gitu. Nah terus kata dia, kamu tuh manis, kamu tuh menarik, kayak permen sugus. Tuh permen sugus warna-warni gitu. Kamu tuh orangnya ceria, bisa bikin dia happy ya. Terus ini sebetulnya ujian untuk kalian berdua ya. Kamu dapat ujian dari dia ya, yang nantinya kamu ngerti gitu bahwa setiap ujian ini datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, supaya mungkin di sini kamu dilatih sabar sama dia, dilatih ikhlas. Dan ini huruf yang terakhir di sini ada anting ya. Kalian pernah diberi anting ataupun sesuatu, ada emas di sini, ada perjuangan tentang emas. Perjuangan tentang emas itu kayak misalnya gini, dia mungkin emas buat kamu, dia sesuatu yang berharga buat kamu. Mungkin juga kamu itu seseorang yang berharga, karena bicara tentang emas itu ya adalah barang yang berharga ya kan di sini gitu. Ataupun mungkin dia ingin mengikat kamu dengan satu perjanjian, satu kayak ada janji, ataupun mungkin dia pernah berjanji mau menikahi kamu, ataupun kamu juga pernah membicarakan tentang kalau misalnya kita menikah gimana gitu ya, nanti anaknya tuh mirip siapa gitu, ada pernah. Nah ini ada anting ya, sisa dari yang tidak aku ambil gitu karena terlalu panjang, aku simpan di sini. Ataupun mantannya kamu tuh ada 5, mantannya dia juga 5 gitu, yang masih komunikasi di antara keduanya gitu ya. Bisa aja nggak ada komunikasi atau masih ada komunikasi gitu ya. Di antara keduanya salah satunya ada yang berkomunikasi dengan mantannya di sini ya. General, oke, mungkin pasangannya kamu di sini tuh banyak fansnya, kamu juga banyak yang suka. Itu seimbang lah kalau bicara masalah twin flame ya. Bicara tentang kamu, tentang dia gitu, hati kamu, hati dia gitu. Cuman ada perbedaan itu, perjalanan yang masih panjang, masih panjang ya, tentang perubahan yang di nanti ke depannya gitu. Karena ibaratnya gini ya, semakin panjang perjalanan semakin kalian lebih dewasa juga kan. Kalau misalnya yang cepat-cepat menikah juga belum tentu bisa pas gitu ya, masih belum ngerti satu sama lain. Jangan sampai nanti pas udah rumah tangga gitu ya, itu banyak cekcok karena mungkin belum belajar arti kehidupan di antara masing-masing gitu. Kamu gak ngerti sama dia, dia gak ngerti sama kamu gitu kan. Kalau panjang perjalanan semakin banyak lika-likunya, semakin banyak juga kan pengetahuan gitu yang kamu dapatkan secara tidak langsung kan. Itu jadi pengalaman kamu untuk mengatasi, untuk meminimalisir kan kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya dia itu orangnya seperti ini, kamu tahu cara mengendalikan diri kamu supaya kamu juga bisa mengendalikan emosi kamu dengan posisi pasangan kamu yang masih proses perubahan di sini. Ada yang mungkin salah satu di antara kalian, aku rasain ini kamu yang masih belum bisa ngerti dia gitu, ataupun sebetulnya dia yang nggak bisa ngertiin kamu, karena kan di sini kamu udah bangkit spiritual, kamu orang yang di sini banyak berkorban ya buat dia kayak gitu. Aku rasa di sini kamu mulai membahagiakan diri kamu di sini. Ada yang merasa aku juga udah ngerasa bahagia dengan diri aku sendiri, ini ada ya. Hati kamu itu ingin fight, ingin bertarung gitu dengan segala sesuatu. Kamu udah capek, kamu udah banyak bertarung dengan hati kamu sendiri gitu ya, tentang kejelasan yang belum dia berikan ke kamu. Akhirnya keputusan ada di tangan kamu dan kamu mengambil langkah untuk memulihkan diri, memulihkan energi kamu di sini aku lihat. Tapi ini berhasil, energi kamu kembali pulih ya. Nah, mungkin nanti kedepannya ini ada perjalanan lagi, panjang perjalanannya gitu ya. Mungkin dia lagi menikmati masa kebebasannya yang mungkin dia takut
kalau misalnya menikah sama kamu nanti dia tertekan, dia banyak kebiasaan dia yang belum bisa dia lepaskan gitu, dia masih duniawi. Aku rasa kamu yang di sini udah coba berspiritual, artinya duniawi kamu udah bisa seimbang dengan pola pikirnya kamu, dengan tujuannya kamu gitu. Kamu tidak terlalu mencintai dunia di sini, kamu udah melepaskan semua sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tapi kamu tidak terlalu memaksakan diri sih. Aku lihat gitu, kamu lebih mencintai diri kamu, bahwa ketenangan ada di dalam diri kamu, kebahagiaan ada di dalam diri kamu. Kamu bisa mengatasi semuanya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlepas jodoh dan tidak, kamu manusia yang di sini mengakui gitu ketidaksempurnaan kamu sebagai manusia biasa yang hanya Tuhan yang tahu segalanya, seperti itu ya. Tapi kamu udah banyak berbuat baik di sini, tinggal menunggu karma yang baik untuk kamu gitu ya. Oke, gitu aja mungkin cukup untuk readingan zodiak Taurus. Semoga resonate, semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, selama kamu memperbaiki setiap apapun yang kamu lakukan. Itu pasti ada effort dari semesta untuk kamu, berupa apa aja kebahagiaan itu ya. Makasih untuk semua yang nonton zodiak Taurus. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah.